Baik, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Yohanes Saputra MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Nur Pratama dengan NIM 2501010202143. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pendapatan dan Pengeluaran Berbasis Enterprise Resource Planning pada UMKM Kedai Kreatif. Nah, untuk sistemnya sendiri seperti ini. Jadi ini saya buat menggunakan Laravel untuk teknologi yang dipakai. Jadi di sini itu lebih ke sistem ERP, yang mana sistem ERP-nya itu mempunyai beberapa modul, yaitu yang pertama untuk modul pesanan, di mana mengelola bagaimana pesanan itu masuk. Lalu ada modul inventory atau bisa dikatakan untuk modul gudang, yaitu untuk memantau data bahan baku, mutasi stok, supplier, dan produksi maupun resep bahan. Dan yang terakhir itu ada di modul keuangan. Nah, untuk modul keuangannya sendiri itu berfokus di pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk flow-nya sendiri, jadi nanti setiap terdapat input pesanan dari sales itu nanti akan dibuatkan pesanan terlebih dahulu. Jadi mungkin saya demokan untuk prosesnya. Jadi di sini kurang lebihnya menginputkan apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Nah, untuk kedai kreatif ini sendiri, dia adalah UMKM yang menjual berbagai macam souvenir, bisa berupa plakat, gantungan kunci, tumbler, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ketika di sini sudah dibuatkan pesanan oleh tim sales, maka daftar tersebut akan masuk di daftar pesanan seperti ini. Nah, jadi untuk flow-nya ketika ini sudah dibuat, itu nanti dari pihak akuntansi tentunya akan menunggu status pengiriman yang maksud saya status pembayaran yang dilakukan oleh customer. Jadi misalnya status pembayarannya belum lunas, maka itu nanti belum akan masuk ke data pemasukan. Seperti itu. Jadi misalnya di sini status pesanannya masih menunggu pembayaran, dan ini status pembayarannya masih belum lunas, maka belum akan masuk ke data di akuntansi. Nah, ketika data status pembayaran ini sudah dikatakan lunas, maka nantinya data pesanan ini akan masuk ke data pemasukan yang ada di tim akuntansi. Seperti itu akan masuk seperti ini. Bisa kita lihat nomor ordernya dan jumlah yang masuk yang diset oleh tim sales tadi. Nah, untuk ordernya juga bisa di track langsung detail pesanannya seperti apa. Jadi ada beberapa informasi terkait pesanan tersebut seperti itu. Jadi di sistem ini juga menerapkan RBAC, yang dimana setiap divisi itu nanti tidak akan bisa melakukan perubahan di divisi yang lain. Jadi pada intinya ketika di akuntansi ini bisa melihat daftar pembayaran, namun di divisi lain seperti di gudang ataupun sales itu tidak akan bisa melihat debit and credit dari tim akuntansi. Nah, itu untuk yang pemasukan. Selalu kita lanjut ke pengeluaran.
Nah, untuk pengeluaran ini sendiri itu nanti akan diinputkan manual oleh tim akuntansi. Jadi misalnya di sini keterangannya seperti servis pemotong akrilik, lalu nominalnya itu ada berapa, seperti itu. Jadi untuk pengeluaran ini sendiri itu harapannya dari segi operasional dari setiap tim terkait akuntansi itu akan di track oleh sistem ini. Jadi seperti servis ataupun pembelian bahan baku itu nanti akan langsung terintegrasi juga dengan data yang ada di tim gudang, seperti itu. Nah, dengan demikian bisa dikatakan untuk sistem ERP ini sendiri dari 3 divisi yang saya sebutkan tadi, dari divisi keuangan, gudang dan stok, dan divisi sales, itu nanti setiap terjadinya transaksional, dalam artian ketika adanya pemasukan di sisi tim sales, itu nanti otomatis akan di-track sistem keuangannya. Begitupun juga ketika katakanlah nanti di tim gudang itu melakukan pembelian ke supplier ataupun melakukan apa namanya service untuk maintenance alat dan sebagainya, itu akan otomatis terrecord di data pengeluaran. Jadi contoh di sini ada bahan baku itu pembeliannya seharga sekian, itu nanti otomatis akan di track di uh, tim keuangan, seperti itu. Jadi harapannya selain uh, memecahkan masalah untuk data silo, sistem ini harapannya dapat mengintegrasikan sistem informasi akuntansi di masing-masing divisi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Selamat siang.